Ya, selamat malam Bapak Ibu, jemaat sekalian kasih Tuhan. Ya, jadi tema yang diberikan kepada saya adalah apakah ya anugerah itu? Dan saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ya, ayat 9 sampai 10. Sebetulnya saya sudah tayangkan di depan ya, jadi nanti kita bisa saudara juga bisa cek di Alkitab ya. Kita akan membahas konsep tentang anugerah dan kita akan membaca banyak ayat ya supaya kita bisa melihat pemahaman yang sedikit lebih utuh tentang anugerah. Tapi saya ingin mengawali dengan bagian ini. Saya bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia, ya atau saya kasih sinonim anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sampai semikian jauh membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Nah Bapak Ibu jemaat sekalian, ya saya percaya bahwa anugerah itu adalah satu kata yang tidak asing di telinga kita. Ya, saudara, mungkin anugerah itu adalah satu hal yang begitu sering disebutkan dalam khotbah-khotbah dan sering kita nyanyikan dalam lagu-lagu Kristen. Ya, tadi kita juga menyanyikan beberapa lagu semua tentang anugerah. Ya, saudara, karena memang anugerah atau kasih karunia itu adalah sesuatu yang sangat penting yang mendasari kehidupan rohani kita. Tapi mari hari ini kita kembali merenungkan ya seperti apa anugerah Tuhan dalam iman Kristen. Saudara, karena ini adalah satu topik yang sangat luas ya, maka saya ingin kita akan bahas konsep secara konsep besarnya saja ya. Kita akan bahas secara cukup cepat saya rasa ya, tapi harap saudara bisa mengerti. Nanti kita akan lihat ya bahwa anugerah itu adalah satu keunikan di dalam konsep keselamatan kekristenan. Maksudnya adalah bahwa anugerah itu tidak ada di dalam konsep agama lain. Sebetulnya hanya ada di dalam kekristenan dan itu seperti apa ya, nanti kita akan lihat. Nah, saudara, tentu yang pertama kita akan mencoba memahami apa artinya anugerah, apa pengertiannya atau definisinya. Ya, kalau boleh saya berikan ya, ini sesuatu yang sudah umum sebetulnya. Saudara, anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang sebetulnya tidak layak menerimanya. Ya, jadi sesuatu yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Saudara, kasih contoh mudah umpama ya, saudara, ada sejumlah tunawisma. Maaf ya saudara, tunawisma atau orang-orang yang meminta sedekah. Ya, saudara, sekumpulan orang banyak ya. Kemudian ada satu orang yang tergerak dengan belas kasihan. Ya, lalu saudara, orang itu mendatangi ya, dari sekian banyak, saudara, mungkin 50 orang yang dia jumpai, satu orang dia datangi, lalu dia berikan uang kepada orang itu. Nah, saudara, maka pertanyaannya, apakah orang tersebut layak mendapatkan uang dari sang penderma itu? Layak nggak, saudara? Tidak, ya. Tentu tidak, karena dia tidak melakukan apapun yang pantas untuk diganjar atau diupahi dengan uang. Dan dia tidak bekerja untuk menghasilkan uang tersebut. Jadi uang itu diterima dengan cuma-cuma. Nah, maka ya boleh dikatakan bahwa sang tunawisma mendapatkan sejumlah uang itu adalah sebagai sebuah anugerah. Artinya adalah bahwa uang tersebut diberikan meskipun sebetulnya si tunawisma itu tidak layak menerimanya. Setuju ya saudara ya? Ini konsep yang mudah ya. Nah saudara, tapi penting untuk diperhatikan bahwa waktu bicara tentang anugerah, saudara, jangan dicampur adukan dengan konsep keadilan. Nah ini hati-hati saudara, konsep anugerah itu berbeda dengan konsep keadilan. Kenapa begitu? Karena saudara, anugerah itu bicara tentang ketidaklayakan seseorang ya untuk mendapatkan sesuatu. Sementara keadilan
justru bicara tentang kelayakan seseorang mendapatkan sesuatu. Bahwa seseorang berhak mendapatkan sesuatu. Nah, itu keadilan. Tetapi anugerah berarti kita tidak punya hak, kita tidak layak, tapi dikasih. Itulah anugerah. Nah, ini sudah penting. Nah, jadi dalam konteks pemberian uang kepada sang tunawisma, saudara, kita tidak boleh protes. Kenapa si penderma itu cuma kasih satu orang? Ya, dia kan ketemu 50 tunawisma. Kenapa cuma kasih satu? Itu not fair. Itu tidak adil. Ya, saudara, itu nggak bisa. Karena kalau kita mau bicara tentang keadilan, apa yang adil? Bahwa semua tunawisma itu tidak bekerja. Sehingga semuanya tidak berhak mendapatkan uang. Itu keadilan, saudara. Nangkap ya? Keadilan adalah hak. Dan semua orang itu tidak berhak mendapatkan uang. Tapi kalau ada orang yang mau kasih uang kepada tunawisma yang tidak layak, itu anugerah. Ya. Dan tidak boleh ada tuntutan sama rata. Kalau satu dikasih, semua harus dikasih. Saudara, itu anugerah, itu bukan keadilan. Saudara, tidak berarti tidak adil, saudara, tetapi itu berbeda dengan keadilan. Kita nggak bisa tuntut orang itu mesti sama rata. Ya, keadilan bicara tentang hak. Ya, kalau satu orang dikasih upah karena dia bekerja, ya kita nggak dikasih walaupun udah kerja, kita menuntut keadilan karena itu adalah hak kita. Kok dia dikasih saya enggak? Itu kita boleh tuntut. Anugerah itu tidak boleh dituntut karena kita nggak layak. Nah, ini saudara, saya harap ini menjadi sesuatu yang jelas. Nah, mari kita akan masuk ke dalam 2 poin besar tentang anugerah. Ya, saya pertama akan bahas tentang keselamatan, ini akan lebih panjang. Yang kedua lebih singkat, itu tentang ya tentu semua berkat yang kita terima dalam hidup ini. Ya, yang pertama, saudara, kalau kita ditanya apakah anugerah yang paling utama bagi orang Kristen, saudara, jawabannya tentu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, pertanyaannya, saudara, ini pertanyaan yang sangat dasar. Ya, saudara, katekisasi juga dibahas ya, tapi mungkin saudara, saya harap kita bisa refresh. Kenapa keselamatan itu adalah anugerah? Dihubungkan dengan konsep tadi, karena orang berdosa tidak bisa memperoleh keselamatan dengan usahanya sendiri. Enggak bisa. Begitu ya. Semua agama yang lain mengajarkan bahwa setiap manusia itu ada baiknya. Ya, maka setiap manusia punya kemampuan untuk berbuat baik, dan selama perbuatan baik itu lebih banyak daripada perbuatan jahatnya, maka orang itu bisa menyelamatkan dirinya. Nah, saudara, benar ya, manusia itu bisa berbuat baik, tapi di dalam iman Kristen kita percaya atau Alkitab menyaksikan semua perbuatan baik itu sudah tercemar oleh dosa. Ya. Jadi hanya kekristenan yang mengajarkan bahwa kebaikan itu tidak ada gunanya. Karena semuanya kebaikan betul, saudara, tetapi tidak mencapai standar kebaikan dari Tuhan. Ya, kalau istilah sekolah zaman sekarang tidak lolos KKM. Ya, saudara, mari kita lihat beberapa contoh ayat Alkitab. Ya, Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, jadi semua kesalehan, rajin persembahan, datang ke gereja, rajin berdoa, itu semua bentuk kesalehan. Tapi semua itu kayak kain kotor. Saudara, siapa yang kalau di rumah lap, ya, bawa kain, ya, lap bersihkan kaca atau apa pakai kain kotor? Enggak ada, saudara. Ya, makin kotor jadinya. Ya, itulah semua kesalehan kita. Sekali lagi bahwa dosa sudah mencemari semua aspek dalam diri kita. Intelek kita, emosi, kemauan, tujuan, motivasi, hati kita. Itu semua sudah dicemari oleh dosa. Ya. Lalu Paulus menulis dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik.
Perhatikan di sini siapa yang bicara? Rasul Paulus, yang ahli hukum Taurat, dia berjuang menghidupinya, dia mendapat respek dari banyak orang Yahudi. Tetapi Paulus sesudah sadar mendapatkan keselamatan, mengatakan semua perbuatan baik yang dilakukan manusia tidak cukup baik untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan selanjutnya saudara, ya, ada ayat yang penting ini, Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, apapun yang manusia lakukan tidak bisa berkenan kepada Allah. Ya, sudah saya kasih contoh ya. Apa yang kalau ditanya apa tujuan hidup manusia yang seharusnya? Apa saudara? Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau perbuatan manusia tidak bertujuan memuliakan Allah, maka semua perbuatan itu tidak berkenan kepada Dia. Sudah mengerti ya? Apakah engkau makan atau minum, melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Allah. Kalau semua yang kita lakukan tidak dengan tujuan itu, sudah kita berdosa. Ya, demikian juga perbuatan baik. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak berasal dari kasih kepada Tuhan, demi mengasihi Tuhan, itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Makanya Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 13 yang sangat terkenal tentang kasih. Ya, sekalipun aku memberikan diriku untuk dibakar, tapi tanpa ada kasih, semuanya itu sia-sia. Tidak ada iman, tidak ada kasih dari Tuhan yang dirasakan, tidak ada kasih kepada Tuhan. Nah sekarang saya harap ya dengan paparan singkat itu ya, saudara bisa memahami kenapa perbuatan baik manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan. Kenapa kita nggak setuju ya? Yang penting berbuat baik sebanyak-banyaknya, nanti waktu mati ditimbang ya, yang mana yang baik, mana yang dosa. Kalau baik lebih banyak masuk surga. Saudara, kenapa kita nggak setuju? Karena dosa bukan soal perbuatan, tapi masalah status kita, masalah arah hati. Meskipun banyak kasih amal, tapi bukan buat kemuliaan Tuhan, bukan karena kita mengasihi Tuhan, itu bukan perbuatan baik yang Tuhan mau. Jadi masalah arah hati. Nah, saudara, maka sampai sini bagaimana manusia yang berdosa bisa diselamatkan. Nah, ini jelas yang menjadi inti Injil. Ya, kita menyaksikan satu-satunya cara adalah mesti inisiatif dari Allah sendiri. Oke, saudara. Ya. Yang keselamatan itu inisiatif dari Allah sendiri. Sehingga Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia. Yesus mati di atas kayu salib, ya, dan melalui kematiannya, keadilan Allah itu dipuaskan. Pada saat yang sama, ya, kasih Allah dinyatakan. Sehingga ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, saudara, keadilan Allah itu sudah dinyatakan. Ya, maka semua dosanya sudah ditanggung oleh Kristus. Dan orang-orang yang percaya itu tidak binasa dalam hukuman kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, inilah anugerah Allah yang paling utama. Ya. Tetapi sekarang pertanyaannya, kita maju lebih selangkah. Ya. Selangkah lebih maju. Ya. Saudara, pertanyaannya adalah apakah lalu kemudian orang Kristen bisa kehilangan keselamatannya? Nah, ini penting ya. Saudara, apakah orang yang sungguh-sungguh percaya pasti bisa tetap beriman seumur hidupnya? Atau saudara masih bisa hilang keselamatannya? Apakah ada kemungkinan bahwa orang Kristen itu berbalik dari Kristus, kemudian kehilangan semua berkat keselamatannya? Ya, nah, jawabannya adalah tidak mungkin demikian. Orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak mungkin kehilangan keselamatan. Saya akan berikan beberapa ayat contoh. Yang pertama, Yohanes 10. Sini perkataan Yesus ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan perhatikan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ini sebuah jaminan keselamatan. Ya, barang siapa mengikut Yesus, mereka akan menjadi domba-domba Kristus dan mereka akan diberikan kehidupan yang kekal. Kapan itu terjadi? Saat ini juga, bukan hanya nanti. Ya, jadi semua orang yang dilahirkan baru itu akan dijaga oleh kuasa Allah. Tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Siapa mereka? Orang-orang yang diselamatkan. Sekarang akan tambahin lagi, kalau sampai mereka lolos, itu adalah ada Allah Bapa yang lebih besar daripada siapapun. Tidak akan ada yang bisa merebut dari tangan Bapa. Ya, jadi saudara, keselamatan itu akan dijaga sampai akhir hidup orang Kristen. Ya, ayat lain saudara dari 1 Yohanes 5 ayat 13. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kapan ini? Sekarang, saudara. Kita yang percaya seharusnya, ya, saudara, ada kesaksian Roh Kudus dalam diri kita, kita bisa tahu bahwa kita punya hidup yang kekal. Dan terakhir, saudara, dari 1 Petrus pasal 1 ayat ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, saudara, ini perhatikan ya kata dipelihara. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, kata dipelihara ini memakai bahasa militer. Itu seperti benteng yang kokoh, ya, yang dipelihara di dalam benteng seperti itu. Jadi saudara, bukan kekuatan atau keteguhan kita, tapi kita dijaga oleh kuasa Allah. Sementara kita menantikan keselamatan yang akan tersedia, ya, sudah tersedia, akan dinyatakan pada zaman akhir. Nah, saudara, ini anugerah demi anugerah. Jadi bukan saja kita dibebaskan dari kuasa dosa, tapi saudara, anugerah itu akan menopang kita sampai keselamatan itu digenapi waktu Yesus menyatakan dirinya. Ini luar biasa, saudara. Ya, jadi konsep anugerah itu sangat total. Ya, kita diselamatkan kenapa? Karena anugerah. Nah, habis selamatkan gimana? Wah, saya harus jaga dengan kesucian hidup saya, dengan kekuatan saya. Enggak, saudara. Nanti bisa hilang lagi. Ya, kalau gitu keselamatan kerjasama antara Tuhan dengan saya. Enggak, saudara. Sepenuhnya adalah kuasa dari Tuhan. Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah kalau saya sudah lahir baru, sudah diselamatkan, wah, saya pasti akan dijamin keselamatannya. Lalu apa? What's next? Ya, terus ngapain? Nah, saudara, 1 Tesalonika 4 ayat 3 mengatakan, inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Jadi sudah kita diselamatkan supaya apa? Supaya kita boleh mengejar hidup kudus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita sudah menjadi manusia baru, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Apa yang panggilan Tuhan dalam hidup kita, semua perintah Tuhan dalam hidup kita, sesudah diselamatkan. Ya. Jadi saudara, inilah keunikan iman Kristen. Saudara, agama-agama lain mengatakan, supaya kita diselamatkan, maka kita harus berbuat baik dulu. Kita harus hidup kudus dulu. Nanti dilihat finishnya. Kalau berhasil, kamu selamat. Saudara, kekristenan terbalik. Selamat dulu. Supaya apa? Kamu diselamatkan supaya kamu bisa menjalani hidup kudus. Supaya kamu bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan inginkan. 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara, panggilan untuk menjadi kudus itu sesudah
kita dilahir barukan. Begitu ya. Nah, maka saudara dengan pemahaman seperti ini, pertanyaannya adalah apa yang terjadi kalau orang Kristen itu berdosa? Gitu ya. Jadi kita diselamatkan. Keselamatan kita dijamin sampai akhir hidup kita. Nah, sekarang kita ngapain nih? Kita mesti hidup kudus sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, kalau kita berdosa, jatuh lagi. Ya, kita masih berdosa, bagaimana kalau begitu? Apakah artinya kita akan kehilangan keselamatan? Gitu nggak saudara? Enggak. Nah, keselamatan itu pasti dijamin kalau kita sungguh-sungguh dilahir barukan. Itu pasti. Ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita berdosa sesudah diselamatkan? Yang terjadi adalah relasi dengan Tuhan terganggu. Yang terjadi adalah kasih kepada Tuhan menjadi lemah, menjadi dingin. Kayak artinya di dalam es batu. Ya. Saudara, pertumbuhan kerohanian kita menjadi terhambat. Ya, dan kita tidak memberikan kesaksian yang baik. Nah, saudara, bagaimana kalau begitu kita bisa seenaknya? Saudara, enggak ya. Relasi dengan Tuhan terganggu itu akan mengganggu kerohanian kita. Kita akan gelisah. Ya. Dan mungkin juga Tuhan akan menghajar kita. Dan Ibrani mengatakan apa? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi waktu kita menjalani hidup kudus, ya, kita sengaja berbuat dosa, kita sengaja berbuat dosa lagi. Mungkin Tuhan hajar kita. Tapi bukan keluar dari kebencian. Ya, tapi Tuhan hajar kita seperti orang tua mendisiplin anaknya. Supaya kita balik kepada Tuhan dan menjalani hidup kekudusan. Saudara, inilah secara garis besar kehidupan orang Kristen. Ya. Maka kesimpulannya saudara, anugerah itu ya, menjadikan keselamatan dalam kekristenan itu sesuatu yang unik. Yang sangat berbeda dengan semua agama lain. Kenapa? Saudara, ini kesimpulannya. Ya, yang pertama tadi kita sudah bahas, karena keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah. Dan ini menjadi undangan ya bagi orang berdosa percaya Yesus, sebuah kabar baik. Masalahnya apa, saudara? Ya, saudara suka nggak dengan anugerah seperti ini? Saudara, masalahnya tidak semua orang suka akan anugerah. Nggak semua orang suka akan anugerah. Ya, saudara, saya ingat ada cerita, ya cerita atau mungkin sering dengar ya, ada misalnya, maaf lagi ya, ini saya pakai contoh, ada pengamen gitu ya, dia main gitar sambil nyanyi ya. Saudara, lalu ada orang yang kasih, zaman dulu sih, zaman saya gitu ya. Saya masih gope gitu ya. Sekarang udah nggak bisa ya. Zaman dulu masih gope kan lumayan ya. Yang gope 500 perak. Begitu si pengamen itu ambil, apa yang dilakukan? Ya lempar uangnya. Gila, masa cuma gope? Kenapa? Karena buat dia merasa itu hak. Ya, buat kita yang ngasih itu anugerah. Ya, emang kalau main musik lalu kita kok ditodong masih ngasih uang kan enggak. Iya nggak saudara? Itu kan bukan soal keadilan, bukan hak, itu soal anugerah, begitu ya. Tapi orang nggak suka akan anugerah. Saudara, orang nggak suka akan anugerah. Saya berhak mendapatkan yang lebih baik. Saudara, kenapa orang-orang di luar Kristus nggak selalu welcome dengan anugerah? Karena saudara, kalau kita ingin menerima anugerah, berarti apa? Kita harus mengakui kebejatan kita. Kita mesti mengakui hati kita busuk. Selama kita merasa diri ini baik, kita nggak mungkin mau menerima anugerah. Kita tidak mungkin bisa datang kepada Kristus. Karena kenapa? Apa salah saya? Apa dosa saya? Saya orang baik. Saudara, nggak semua orang suka akan anugerah. Gitu ya. Yang kedua, saudara, anugerah itu menjadikan keselamatan bisa diterima sekarang dan sifatnya pasti karena dijamin, dijaga oleh Allah sendiri. Ini keunikan iman Kristen.
Terus semua agama lain tunggu nanti, waktu kita mati, nah gitu kan. Bisa atau enggak, berhasil atau enggak. Sebenarnya anugerah, hanya anugerah membuat keselamatan itu pasti bisa diterima sekarang juga. Dan tidak bergantung kepada perbuatan orang Kristen sebelum mati. Ya sudah nggak usah, ini harus jadi penghiburan buat kita. Wah, so jangan sampai, wah kita jaga hidup kudus gitu kan ya. Terus 5 detik sebelum mati kita sempat bohong, waduh, terus masuk neraka, sudah. Nah, itu Tuhan jaga ternyata. Setelah itu dosa tetap Tuhan akan hapus. Ya, enggak gara-gara 5 detik sebelum mati kita berbohong, wah, habis semua, langsung kita jadi orang terhukum. Setelah ini kenapa? Kenapa begitu? Karena anugerah. Ya. Yang ketiga terakhir saudara, anugerah menjadikan perbuatan baik dalam iman Kristen bukan demi mendapat sesuatu, tetapi karena sudah mendapatkan keselamatan. Saudara semua, maka dari sini saudara ya, kita harusnya punya pemahaman yang benar. Semua kegiatan dan aktivitas rohani jangan lagi dilakukan demi mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Atau karena kita takut dihukum oleh Tuhan. Lalu misalnya saat teduh, saya pernah ngomong kayaknya di tempat ini ya. Saat teduh, so jangan dilakukan karena kalau enggak saya merasa bersalah. Atau saya takut dihukum oleh Tuhan. Tapi saudara, saat teduh adalah karena kita ingin menikmati relasi dengan Tuhan. Saudara, kita pelayanan, jangan lagi menjadi sebuah transaksi. Karena saya pelayanan, maka saya berhak. Kok Tuhan gak berkatin saya sih? Padahal saya sudah rajin dalam pelayanan, saya sudah ikut kebaktian doa rajin. Kok Tuhan berhutang dong dengan saya? Enggak, saudara. Ya, saudara, pelayanan menjadi sebuah bentuk ucapan syukur. Kita ingin berbagian di dalam rencana Allah. Oke saudara, itu yang pertama. Wah, saya tinggal dikit lagi ya, saya akan cepat bagian yang kedua. Ya, poin yang besar yang kedua adalah bahwa anugerah itu bicara tentang semua berkat dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudara lihat gambarnya, ini tentang perumpamaan tentang talenta. Ya, Matius 25 ayat 14 sampai 30 sudah bisa dibaca lagi sendiri ya. Saudara ingat di situ ada 3 hamba masing-masing diberikan berapa talenta? 5. Yang satu 2 talenta, yang ketiga 1 talenta. Yang dapat 5 talenta mengembangkannya, lalu dapat berapa? 5 talenta. Demikian yang 2 talenta mengembangkan dapat berapa? Dapat 2 talenta. Yang dapat 1 ngapain? Kuburin talentanya. Lalu diapain sama sang tuan? Dikecam dan dihukum. Ya. Sekarang yang saudara yang ingin saya garis bawahi yang menarik untuk diperhatikan adalah pujian yang diberikan oleh sang tuan kepada 2 hamba pertama. Saudara, apa pujiannya? Ini ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Saudara, kalau baca ini ya, pujian kepada yang 5 talenta sama hamba 2 talenta, sama atau beda? Persis sama. Ya. Jadi sang tuan berikan pujian itu sama. Artinya apa? Artinya apa saudara? Yang terpenting bukanlah berapa banyak talenta yang dimiliki. Ya. Tetapi adalah tanggung jawab dalam mengerjakan talenta yang diberikan. Sekali lagi saudara, ini konsep yang penting. Saudara, nggak boleh muncul isu tentang ketidakadilan. Ya, biasanya mungkin ya waktu saya sekolah minggu saya tanya, kenapa 5, 2, 1? Not fair. Ya harusnya sama rata dong 5, sama rata 2. Saudara ingat keadilan bicara tentang hak, kelayakan. Mereka ini dapat anugerah. Saudara, dan itu bukannya terpenting dari Tuhan. Ya, Tuhan nggak bilang, kenapa yang 2 nggak dapat 5 kayak teman kamu. Enggak. Saudara, yang penting bukan jumlahnya, tapi tanggung jawabnya. Saudara, apa itu yang dimaksudkan dengan talenta? Bukan saja bicara tentang talent atau bakat yang kita miliki, tapi juga uang, ya, waktu, kemampuan, anak, semua berkat yang kita miliki. Ingat prinsip ini,
Ya, anugerah itu waktu diberikan sebetulnya menuntut sebuah respons. Ya, sama seperti anugerah keselamatan itu sepatutnya diresponi dengan menaati perintah Tuhan. Hidup mengikuti kehendaknya. Di balik anugerah ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Jadi anugerah memang pertama-tama kita dapat, kita nikmati anugerah, betul ya? Tapi sesudah itu ada tanggung jawabnya. Ya, saudara makan enak di rumah, ada tanggung jawab nggak? Habis itu, ada apa? Cuci piring, ya, cuci gelas semuanya. Saya nggak mau tanggung jawab itu, bisa nggak? Bisa, ya kan? Kita beli mesin cuci, ya, mesin cuci piring apa itu, ya? Atau kita bisa minta orang lain kita bayar, ya. Tanggung jawab kita adalah dengan mengeluarkan uang, tetap ada tanggung jawabnya. Saudara, semua anugerah ada tanggung jawab yang dipikul. Yang punya 5 talenta mesti hasilkan 5. Yang diberikan 2 talenta dituntut berapa? Cukup 2 saja. Dia tidak mungkin bisa hasilkan 5 dan tidak perlu dapat 5 lagi. Nah, maka saudara ada seorang pengkhotbah mengatakan, ya, saya pernah dengar ini tertarik sekali. Dia bilang gini, saya ya lihat orang-orang yang anugerahnya banyak itu, saya merasa kasihan dengan mereka. Gitu ya. Kok kasihan? Ya, saya kasihan sama orang yang dapat talenta banyak. Kenapa, saudara? Karena semakin banyak anugerah, semakin besar tanggung jawab yang diberikan. Kita mengerti ya? Semakin sedikit anugerah, tanggung jawab semakin sedikit. Saudara, maka kalau sebagian dari saudara, ya, dari kita, diberikan harta yang berkecukupan, berkelimpahan, puji Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan dengan harta kita? Kita diberikan kesehatan, ya, tubuh lengkap, sehat, puji Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan dengan kesehatan kita? Apa yang kau lakukan dengan jabatanmu yang tinggi? Saudara, kita punya anak sebagian, puji Tuhan. Saudara, tidak semua orang diberikan anak. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan dengan anak kita. Pasangan yang tidak dikaruniai anak, mereka lepas dari tanggung jawab membesarkan anak. Kita yang punya anak, apakah kita sudah mendidik mereka dalam firman Tuhan? Apakah kita mendidik mereka menemukan panggilan hidup mereka? Nah, saudara, kalau kita sungguh menyadari hal ini, sebetulnya akan melepaskan diri kita dari rasa iri hati. Saudara, nggak perlu lagi iri hati. Ya, dia punya banyak, puji Tuhan. Dia tanggung jawab lebih besar. Nggak apa-apa. Yang penting apa yang Tuhan berikan, kita nikmati, kita kembangkan tanggung jawab kita. Maka saudara, yang terakhir, ya, bagaimana secara praktis kita bisa meresponi anugerah Allah dengan tepat. Saudara, kita harus melatih diri untuk punya kesadaran akan anugerah Allah. Ya, saudara, maka kita balik lagi ke tulisan Paulus di awal. Ya, Pak, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus terus mengingat betapa besar anugerah Allah yang menyelamatkannya. Ini adalah sebuah kesadaran yang penting untuk terus kita miliki. Saudara, kita cenderung terlampau biasa dengan kata anugerah. Ya, tidak menggetarkan lagi perasaan kita. Saudara, kita mengingat pengalaman keselamatan atau anugerah itu hanya sebagai masa lalu. Tapi kita lihat di sini bagaimana Paulus terus mengingat, saya penganiaya dulu padahal. Tapi dia ingat itu dan dia ingat lagi anugerah Allah. Dan saudara, apa dampak dari kesadaran akan anugerah dalam diri Paulus? Tapi karena kasih karunia atau anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini penting, saudara. Respon kepada anugerah itu tidak menjadi sia-sia. Mendorong Paulus bekerja sangat keras dalam pelayanannya. Saudara, kalau menyadari anugerah, kita tidak usah iri hati. Tidak perlu bandingkan diri dengan yang lain, lalu tanya Tuhan, kenapa Tuhan saya tidak seperti dia?
Bersyukurlah dengan anugerah yang Tuhan berikan. Miliki rasa cukup. Lalu dengan kesadaran itu, mari melayani Tuhan dengan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ini kuncinya. Semua kita dapat anugerah. Kenapa ada orang yang betul-betul rajin dalam pelayanan? Kenapa ada orang yang hanya berhenti dalam menikmati? Saya rasa kuncinya adalah dalam kesadaran akan anugerah itu. Semakin kita sadar, seharusnya mendorong kita melayani semakin giat dan hidup bagi Tuhan.